bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Mudah-mudahan Allah tetap karuniai kita istiqomah sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat bertangkaikan salam untuk baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa alaihi wa karim wa barik alaihi. Dan hari ini jemaah, kalau Allah nolong kita mau bahas Quran surah Al-Maidah ayat 43. Surah Al-Maidah ayat 43. Surah Al-Maidah 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng-bareng. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa yuhakkimunak wa indahumut tawratu fiha hukmullah summa yatawallawna min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nas wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun.
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Terakhir, وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga Allah rahmati kita dengan Al-Quran. Jadi jamaah, kalau Allah izinkan, hari ini yang kita mau bahas itu ayat ke-43-nya sampai ayat 46-nya yang barusan kita baca. Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum-hukumnya Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh mereka bukan orang-orang yang beriman. Ciri berikutnya orang yang gak beriman itu adalah keberpalingan. Kata kuncinya di situ. Cirinya adalah dia berpaling. Berpaling dari siapa? Berpaling dari Allah, berpaling dari perintahnya Rasulullah. Dia menjauh dari apa yang semestinya dia lakukan. Itu keberpalingan tuh. Ciri di antara orang-orang yang jauh dari Allah, keberpalingan. Berpaling dari Allah, berpaling dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat berikutnya ayat 44. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi berserah diri kepada Allah memberi putusan perkara orang-orang Yahud. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah engkau kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Wa man lam yahkum, mereka enggak mau berhukum. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun.
Mereka itu yang gak mau berhukum dengan hukumnya Allah, mereka itulah orang-orang yang kafir. Hadirin coba lihat di tafsir Ibnu Katsir, apa makna berhukum dengan hukumnya Allah. Satu, mau diatur sama aturannya Allah. Nomor satu, orang yang berhukum dengan hukumnya Allah itu mereka mau diatur sama aturan mainnya Allah. Pokoknya mereka maunya itu hidup mereka diatur sama perintahnya Allah, aturan mainnya Allah, rule of the game-nya Allah. Kalau Allah suruh belok kanan ya dia belok kanan. Allah perintahkan sholat 5 waktu ya dia sholat 5 waktu. Allah suruh dia puasa Ramadan, dia puasa Ramadan. Allah suruh berangkat haji dan umrah, dia berangkat. Dia kerahkan semua tenaganya untuk itu. Dan gak ada loh jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang nurut sama Allah hidupnya belangsak, hidupnya sengsara, nelangsa, semiskin apapun. Kenapa jemaah? Karena hatinya dikaruniai ketenangan sama Allah. Ala bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan banyaknya kalian zikir mengingat Allah, hati kalian pasti menjadi tenang. Masalah kita itu jemaah kan masalah hati. Ada banyak orang kaya raya tapi hatinya gak tenang ada. Ada orang banyak hartanya tapi hatinya gak tentram ada. Tapi kan yang dicari itu bukan di situ jemaah. Yang dicari itu adalah tenangnya hati. Meskipun orang ini hidupnya sederhana, masih terbatas dalam bab harta, tapi kalau dia nurut sama Allah, tenang bukan main pasti hidupnya. Walaupun dia tahu dirinya penuh kekurangan, penuh keterbatasan, tapi kalau dianya nurut sama Allah, tenang hidupnya. Inilah kelebihan bagi orang-orang yang nurut sama Allah. Sama kayak misalkan ada seseorang sudah profesional, jam terbangnya diakui, lalu dia ngasih saran sama kita. Kalau mau lebih cepat, caranya ini nih, lewat jalan pintas ini saya sudah ngalamin. Maka dia nurut dari perkataan yang sudah berpengalaman, dia akan selamat. Dia akan selamat hadirin. Daripada seseorang yang dia gak mau nurut hingga pada akhirnya dia terjebak pada jalan-jalan yang membuat dia berputar jauh lebih lama. Wa man lam yahkum, dan orang-orang yang gak mau berhukum terhadap hukum-hukumnya Allah itu seperti itu gambarannya. Mereka akan dapatkan sesuatu yang capek, gak pernah ada habisnya. Mereka akan dapatkan sesuatu lelah bertambah-tambah lelahnya, dan mereka gak akan pernah bahagia hidupnya. Kenapa? Karena mereka hanya memperturutkan hawa nafsu mereka. Lagi jamaah begini ya, orang memperturutkan hawa nafsu akan mendapatkan titik puasnya atau gak akan pernah puas? Gak pernah puas. Memperturutkan hawa nafsu itu gak pernah puas. Makanya Allah sebenarnya itu udah punya satu dan aturan main, di mana aturan main ini kalau manusia itu mengikutinya pasti bahagia, berhukum dengannya pasti bahagia. Di antaranya jamaah ketika jamaah bilang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan sebenarnya keterikatan antara jamaah sama Allah kan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah inna sesungguhnya salati, salat saya, wa nusuki, ibadah-ibadah saya, wa mahyaya, kehidupan saya, wa mamati, matinya saya, lillahi rabbil alamin. Semuanya itu ya buat Allah. Kalau kita tahu Allah yang megang, Allah yang menguatkan, Allah yang memberikan, dia gak terfikir tuh untuk menuruti adanya hukum lain selain hukumnya Allah. Karena dia tahu
Nanti yang memperbaiki hidupnya itu bukan hawa nafsunya, tapi yang memperbaiki hidupnya adalah aturan dari Allah. Juga begini hadirin, kalau jamaah sudah benar-benar yakin bahwa Allahnya itu maha baik, Allahnya itu maha bijaksana, dia akan tahu nanti aturan terbaik datangnya dari Allah, persis seperti handphone ini yang menciptakan misalkan mereknya A. Dari handphone merek A pas kita beli biasanya ada buku panduannya. Kenapa ada buku panduannya? Supaya handphone ini dipakai dengan bijak. Nih ya, handphone ini terdiri dari tombol A, tombol B, tombol C, dan dia ada cas-casan di bagian bawah. Kalau mau menghidupkan, pencet tombol powernya lama-lama, ditekan lama-lama, nanti dia hidup. Nanti fitur-fiturnya itu ada ini, ada ini, ada ini. Kalau mau lengkap, baca panduan atau baca buku bawaan dari pabrik. Kita manusia, yang menciptakan yang menciptakan kita siapa hadirin? Allah ciptakan kita. Maka buku panduan terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat kita ialah Al-Qur'an. Maka nih jemaah ya, catat, hendaknya mata kita membuka Al-Qur'an lalu membacanya sebelum mata kita melihat kepada selain Al-Qur'an. Jadi bangun-bangun kalau bisa mata kita itu ngelihat Quran sebelum kita melihat selain Al-Quran. Lihat Al-Quran dulu sebelum kita ngelihat kepada selain Al-Quran. Sebelum ngelihat status WA orang, sebelum ngelihat kepada instastorynya orang, sebelum ngelihat ke sosial media. Bangun tidur mata langsung lihat Al-Quran. Baca semampunya. Walaupun cuma mampunya 1 ayat, 2 ayat, tapi kalau bisa mah ditambahin. Kalau 1 ayat mah kurang. Yasin, shadaqallahul azim. Masa baru 1 ayat doang? 1 ain. Tadi aja kita baca 4 ayat loh hadirin. 4 ayat, 4 ayatnya pun 1 halaman karena panjang, hampir 1 halaman. 4 ayat ini jamaah yang ngingetin kita, waman lam yahkum, kalau kamu nggak mau ngambil hukum bima anzal, waman lam yahkum, kalau kamu nggak mau mengambil hukum bima anzalallah, atas hukum-hukumnya Allah, faulaika humul kafirun, itu ciri-ciri orang yang kafir orang ini. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Berikutnya hadirin, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs, dan telah Allah tetapkan pada kalian annan nafsa bin nafsi, bahwasanya kalau ada orang menghilangkan nyawanya orang lain, hukumannya adalah dihilangkan nyawanya. Nyawa dibalas nyawa. Terus yang kedua, wal aina bil aini, kalau dia menyongkel matanya orang lain, maka hukumnya hilang juga matanya dia. Mata dibalas mata. Wal anfa bil anfi, hidung dibalas hidung. Wal uzuna bil uzuni, telinga dibalas telinga. Wasinna bis sinni, gigi dibalas gigi. Dalam Islam boleh membalas perbuatan yang pernah orang itu lakukan, tapi harus setimpal, seimbang. Nyawa dibalas nyawa, mata dibalas mata, hidung dibalas hidung, telinga dibalas telinga, gigi dibalas gigi. Ada hukum Islam namanya wal juruha qisas. Hukum itu disebut dengan hukum qisas. Tapi kalau mau maafin itu jauh lebih baik. Kalau mau maafin. Lah tapi pertanyaannya kan gini jemaah, kalau misalkan ada orang itu berbuat jahat sama kita, apakah boleh kita membalas yang setimpal? Tentu saja jawabannya dipersilahkan, tapi pertanyaannya harus yang satu sama lain kadarnya itu sama. Pertanyaan besarnya, jemaah tahu nggak kadar orang ini berbuat jahat sama kita tuh berapa kadarnya? Dia gibahin kita,
fitnah kita. Bisa ditakar gak kadarnya? Nanti jangan-jangan dia fitnah kita, kita balasnya lebih parah daripada dia. Akhirnya kita berdosa lebih banyak daripada dia ngirimin pahala sama kita. Maka cara terbaik seseorang itu saat dia benar-benar sedang dizalimi sama orang lain menjadi pilihan. Yang pertama, boleh dibalas tapi harus setimpal. Pertanyaannya, kita nggak tahu nih balasan kita setimpal atau enggak. Jangan-jangan balasan kita lebih parah. Yang kedua, opsi yang kedua, yang pertama balas timpal. Opsi yang kedua, diam. Kadang nggak harus jamaah perbuatan buruk orang itu dibalas dengan kata-kata yang setimpal. Kadang juga nggak perlu perbuatan buruknya orang lain itu kita balas dengan klarifikasi. Kadang yang kita perlukan hanya diam, uskut. Yang kita perlu kadang cuma diam jamaah. Terus yang ketiga, di antara amalan-amalan yang membuat seseorang itu akan makin dekat sama Allah itu adalah ketika dia mau memaafkan kesalahan orang lain. Jadi yang pertama, kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, sejatinya kita boleh membalas dengan yang setimpal. Tapi kan takarannya kita nggak tahu berapa takaran dia buat buruk sama kita. Yang kedua, balaslah dengan diam. Yang ketiga, memaafin. Ini kelasnya Rasulullah Muhammad SAW. Diam. Kelasnya Nabi SAW itu memaafkan. Bahkan kelas Nabi ini kelas yang keempat. Ini yang paling sulit, Nabi dan Rasul ada di level itu. Apa kelasnya? Mendoakan. Yang pertama, balas dengan yang setimpal. Yang kedua, diam. Yang ketiga, memaafkan. Yang keempat, mendoakan hadirin. Itu kelasnya Rasulullah SAW. Waktu Rasulullah dilempari batu di Taif, Nabi didatangi oleh malaikat, lalu malaikat ini bilang, sungguh aku penjaga dua gunung ini, engkau tinggal meminta kepada Allah, wahai Muhammad, aku lempar dua gunung ini untuk membinasakan mereka yang melemparimu dengan batu. Waktu di kota Taif. Tapi Nabi memilih memaafkan. Allahumma gfirli kaum, ya Allah maafin ya kaum ini, fa innahum qaumun la ya'lamun, karena mereka tuh kaum yang belum tahu. Terus apa? Ada sekelibatan dalam sebuah riwayat, sungguh Nabi berharap lahir dari anak atau cucunya mereka orang-orang yang nanti sujud kepada Allah. Nabi ngerti bahwa dakwah ini butuh proses, nggak instan. Ketika Nabi datang dilempari batu, Nabi faham betul jamaah. Mungkin mereka belum faham, mereka belum tahu, tapi anak-anak mereka nanti yang tahu. Tapi nanti cucu mereka yang sujud. Hari ini kita juga sama jamaah. Boleh jadi yang ngaji neneknya, yang dapat hidayah anaknya atau cucunya. Boleh jadi yang ngaji ibunya, yang dapat hidayah anak atau cucunya. Mungkin kita masih terbata-bata membaca Qur'annya, atau kalaupun kita membaca Al-Quran, bacaan kita masih baru sebatas 3 kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tapi cucu kita nanti hafal 15 juz, cicitnya kita nanti hafalnya 30 juz, atau dipercepat, anak kita 15 juz, cucu kita 30 juz. Proses yang panjang, estafet itu akan terus ada. Bahkan Nabi pun SAW ketika ditolak dakwah di Taif, dilanjutkan oleh sahabat Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Sekarang makamnya Sayyiduna Abdullah bin Abbas, pakar tafsir terbaik dunia yang beliau adalah sepupunya Rasulullah, adanya di Taif. Jadi jangan nyesel dulu ibu haji atau kakak-kakak haji, hadirin yang berdakwah di Koja, Jakarta Utara atau dimanapun, ditolak dakwahnya, nggak diterima dakwahnya, masih banyak banget yang belum diajak untuk ngaji. Jangan kecil hati dulu. Boleh jadi belum sekarang, tapi cucunya besok. Boleh jadi belum cucunya, cicitnya besok. Belum jadi kepada cicitnya, anak dari cicitnya besok, canggahnya besok. Karena Nabi faham butuh proses. Ya Allah, boleh jadi mereka melempariku dengan batu, tapi ya Allah,
anak cucu mereka. Aku berharap kepadamu kelak akan menjadi ahli sujud yang mereka bersujud kepada engkau. Ini namanya tidak berputus asa. Ngajak orang ngaji tuh kayak gitu kali jemaah. Jangan bosen, udah mah ajak terus aja. Jamaah mah kalau po ngaji yuk, tarlah ngaji mulu, ribet nih gitu. Ya makasih po, udah gitu aja. Jangan malah dibalas dengan kata-kata enggak. Ya, tapi besok ngaji ya, mudah-mudahan ngaji. Ya udah. Ketika ditolak, mungkin beliau kata-katanya agak nyelekit, lanjut aja jamaah. Yang penting kitanya mah ngaji. Ngaji itu bukan karena teman, ngaji itu bukan karena ustadznya siapa semata, tapi ngaji itu harus lillah. Karena siapa? Karena Allah. Orang yang lillah tidak akan lelah dalam mengajak orang untuk berbuat lillah. Orang yang lillah tidak akan lelah mengajak orang kepada Allah, kembalikan semuanya lillah. Jadi konsepnya itu kalau karena Allah tidak lelah. Karena tidak lelah dia terus mengajak orang kepada Allah dan semuanya dilakukan secara lillah. Ajak terus saja. Cuman kadang-kadang kita cepat bosan. Coba jemaah, sekali ditolak masih mau ngajak? Iya. 2 kali masih mau ngajak? Iya. Tapi kadang udah 10 kali ditolak, bosan gak kira-kira ngajak? Kadang bosan. Makanya Nabi ngasih tahu, innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu gak pernah bosan mau ngasih pahala. Ayo sini, ini pahala lo, ini pahala lo, ini pahala lo. Hatta tamallu. Tapi yang lebih cepat bosan itu kalian. Siapa yang lebih cepat bosan? Kitanya jemaah. Kitanya yang lebih cepat bosan ngajak orang buat baik, ngajak orang jadi baik. Kita tuh cepat banget bosan. Padahal Allah tuh gak pernah bosan-bosan mau ngasih pahala, mau ngasih hadiah, mau ngasih sesuatu yang istimewa. Tapi kita cepat bosan. Jangan bosan-bosan. Ada pertanyaan gini, gimana Ustadz? Suami saya gak mau sholat. Jawabannya, hukum suami yang tidak sholat diajak sholat. Jadi hukumnya itu jangan diomelin dulu, jangan disumpah serapai dulu, jangan dimaki-maki dulu. Suami kalau belum sholat diajak sholat. Tapi saya udah ngajak tuh, tetap aja gak mau sholat. Habis itu diapain? Doakan. Udah didoakan, gak mau sholat juga, diapain lagi? Dicontohkan. Kita nyontohin duluan. Jadi yang pertama diajak, berikutnya didoakan, nomor 3 dicontohkan. Kalau gak mau, kalau tetap gak mau, udah diajak gak mau, didoain tetap gak mau, dicontohkan juga gak mau. Berikutnya bisikin telinganya, la ilaha illallah. Barangkali beliau udah wafat, atau barangkali hatinya udah wafat, ajak jemaah, pasangan kita ajak untuk sholat. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Kalau kita nggak mau berhukum dengan hukumnya Allah itu, kita terhitung orang-orang yang zalimun, zalim banget kita yang nggak mau ikut hukumnya Allah. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa Allah utus Isa putra Maryam membenarkan kitab sebelumnya yakni Taurat, dan kami menurunkan Injil kepada mereka, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin, kalau ada kitab yang Allah turunkan itu pasti merujuk kepada penghapusan dari hukum-hukum kitab sebelumnya. Contoh misalkan Zabur disempurnakan oleh Taurat. Taurat disempurnakan oleh Injil. Injil disempurnakan, ditutup semuanya dengan Al-Quran. Dan Al-Quran berlakunya bukan untuk satu kaum Arab saja, enggak. Hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk untuk seluruh umat
manusia. Karena Rasulullah diutus itu rahmatan lil alamin. Rasulullah itu pembawa rahmat untuk seluruh alam. Bukan cuma satu makhluk, dua makhluk, tiga makhluk, enggak. Semua alam. Semesta alam. Rasulullah SAW itu diutus untuk semua alam. Bukan hanya untuk manusia, bukan untuk kita saja, tapi bahkan untuk semesta alam. Itu maknanya kata para ulama, untuk tanaman, untuk hewan, untuk semua makhluk. Nabi pun SAW diutus untuk mereka. Maknanya rahmatan lil alam. Jadi rahmat. Adanya Rasulullah, hewan-hewan tuh nggak boleh sembarangan aja. Adanya Rasulullah, tanaman tuh nggak boleh sembarangan. Kecuali kita juga punya adab terhadap tanaman. Bahkan kata Nabi, kalau dalam tangan kalian itu terdapat bibit pohon dan kalian tahu besok kiamat, tanam bibit pohon tersebut. Walaupun kita tahu besok kiamat, iya. Berarti kan Nabi care juga nggak sama lingkungan? Care. Nabi perhatian nggak sama penghijauan? Perhatian. Bahkan sampai Nabi bersabda, kalau kalian mendapati besok hari kiamat, sedangkan di tangan kalian tetap kalian dapati adanya bibit pohon, tanam. Walaupun besok kiamat, apalagi sekarang. Makanya kita juga perlu memperhatikan kondisi lingkungan. Ada yang ditanam, tanam. Dari situ hadirin kita menjalankan perintahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran itu petunjuk yang paling sempurna, dan nabinya sallallahu alaihi wasallam, ana khataman nabiyyin. Kata Nabi, aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di. Enggak ada nabi sesudahku, kata Rasul. Enggak ada nabi sesudahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada nabi lagi. Kalau ada apa ibunda? Oh, kalau nabi itu gimin gimana? Waduh, PR itu. La nabiyya ba'di. Kata Rasulullah, enggak ada nabi lagi sesudah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada nabi lagi. Jadi kalau ada nabi yang ngaku namanya mungkin Tugimin kah, ngaku nabi namanya misalkan Mirza Ghulam Ahmad, hoax dan fix pasti nabi palsu. Pernah zaman dulu ada Musailamah Al-Kadzab, orang yang ngaku nabi palsu. Orang yang ngaku nabi dan ini adalah nabi palsu. Pernah dikatakan, wahai Musailamah Al-Kadzab, dulu Rasulullah Muhammad meludahi sumur ini dan sumur ini pun menjadi jernih. Coba kamu ludahi kalau kamu benar-benar nabi dan buatlah sumur ini jernih. Akhirnya Musailamah Al-Kadzab meludah jemaah. Begitu dia meludah, airnya bukannya jernih, bukannya wangi, tapi malah butek dan bau busuk. Ini nabi palsu nih pada zaman itu, Musailamah Al-Kadzab. Ada juga yang namanya Mirza Ghulam Ahmad. Lahirlah satu golongan namanya Ahmadiyah. Kenapa kok itu Ahmadiyah ada? Karena mereka mengakui masih ada nabi sesudah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal enggak ada nabi sesudah Rasulullah, enggak ada nabi. Sesudahnya Rasulullah itu enggak ada lagi. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja jemaah. Nabi terakhir, enggak ada lagi. Bahkan Nabi pernah memuji, tapi kan ini bentuknya pujian. Kalau ada seorang nabi sesudahku, lakana Umar. Nabi itu adalah Umar bin Khattab. Tapi kan ini bentuknya pujian. Maksudnya Rasulullah bukan menganggap Umar itu adalah seorang nabi. Enggak, Umar itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Sayyidina Umar ini dipuji sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipuji jemaah. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan takut ya jemaah. Pujian Rasul terhadap Umar bin Khattab itu bukan menandakan Umar adalah seorang nabi, tapi itu pujian sebagai bentuk kemuliaan sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau habis nabi enggak ada, karena nabi sudah tutup dengan kalimat ana khataman nabiyyin. Aku penutup para nabi. La nabiyya ba'di. Enggak ada nabi sesudah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ayat 47. Dan hendaklah pengikut Injil itu memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ciri-ciri fasik, gak mau mutusin perkara sesuai dengan yang Allah inginkan. Pernah ada seorang sahabat, ini bagus banget, nanya gini jemaah, ya Rasulullah, apa pendapat Anda kalau saya bilang halal apa yang Allah halalkan, saya bilang haram apa yang Allah haramkan, walam azid dzalika minhu bisyai, dan saya tidak akan pernah nambah-nambahin dan saya nggak akan pernah ngurang-ngurangin, pokoknya takarannya pas. Allah bilang halal, ya halal. Allah bilang haram, saya jauhi. Allah perintahkan gimana? Ya, dilakukan, diperintahkan itu. Walam azid dzalika minhu bisyai, dan saya nggak akan nambah-nambahin, saya nggak akan kurang-kurangin. Pemuda ini nanya gini jemaah, a'adkhul jannah ya Rasulullah? Apakah saya masuk surga ya Rasulullah karenanya? Apa jawab pemuda ini? Apa jawab Rasulullah sama pemuda ini? Iya, kamu pasti masuk surga. Amalan masuk surga salah satunya adalah halal ya bilang halal, haram ya bilang haram. Jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangi. A'adkhul jannah? Ya. Apa kami masuk surga ya Rasulullah? Qala na'am. Iya, kamu masuk surga. Inilah amalan-amalan istimewa, sebab karena seseorang itu mau berhukum dengan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang gak mau berhukum dengan hukumnya Allah, faulaika humul fasiqun. Allah berfirman, mereka itulah golongan orang-orang yang fasik. Apa bedanya fasik sama munafik? Bedanya apa jemaah? Fasik udah tahu salah tetap dilakuin, itu fasik. Munafik menampakkan seolah beriman padahal hatinya penuh dengan kekufuran, mendustakan, dengki, membenci kaum muslimin. Di depan tuh tampilannya manis banget, di balik itu ternyata merusak, pencitraan. Munafik. Orang fasik, dia tahu salah, dia tahu keliru, tapi dia tetap mengerjakan hal itu, dia tetap melakukan hal itu namanya orang fasik. Satu lagi namanya orang zalim. Apa orang zalim? Orang yang dia menganiaya dirinya sendiri, orang yang menempatkan sesuatu enggak pada tempatnya. Faulaika humuz zalimun. Mereka itulah orang-orang yang zalim. Satu lagi namanya kafirun. Siapa kafirun? Orang-orang yang tertutup, terhalang hatinya, terhijab hatinya daripada iman, makanya disebut orang-orang yang kafir, orang-orang kufur. Ayat 48, lanjut jemaah, agak panjang. Dan kami Allah telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Maka putuskan perkara kalian dengan apa yang Allah turunkan kepada kalian. Janganlah kalian mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami beri aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah sajalah kamu dikembalikan. Kita kembali kepada Allah. Dari sekarang harus mulai jangan merasa memiliki ya jemaah. Karena siapa yang merasa memiliki biasanya akan kecewa ketika kehilangan. Makanya kalau nggak mau kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Biasa aja. Jangan pernah merasa memiliki, nanti nggak akan pernah merasa kehilangan. Kalau hilang mah ya memang sudah bukan punya kita. Kalau hilang mah ya memang ini semua titipannya Allah. Jadi kita mah hilang biasa aja, nggak begitu geloh, nggak begitu sakit hati. Karena kita dari awal sudah memutuskan nggak pernah merasa memiliki. Toh semuanya pun punya Allah.
Bahkan tubuh yang sekarang kita gunakan untuk bergerak, untuk safar, ini semua punyanya Allah, titipannya Allah. Semuanya itu titipannya Allah jemaah. Gak ada yang kita miliki. Berikutnya, ilallahi marji'ukum jami'a, sesungguhnya kalian akan dikembalikan kepada Allah semuanya. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan semua akan diberitahukan oleh Allah. Fayunabbi'ukum, nanti Allah tampakkan, nanti Allah ceritain, nanti Allah kasih tahu. Dulu tuh kalian tuh ributin apa di dunia, Allah tuh kasih tahu. Yang rebutan harta warisan, yang memperebutkan masalah sampai sikut-sikutan cuma gara-gara rebutan masalah ekonomi, itu nanti Allah kasih tahu tuh jemaah. Allah beritahu tuh nanti gimana dia dan dapat apa dia dan bagaimana hidupnya, nanti Allah kasih tahu tuh. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Kalau kita nanti dapat dari sebelah kanan, Allah sedang memberikan kebaikan buat kita. Tapi siapa yang dapat rapotnya min wara'a dhahri, dari bagian belakang, inilah orang-orang yang akan menyesal selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka termasuk orang-orang yang mendapat rapor dari bagian belakang sebab karena keburukan yang mereka lakukan. Nauzubillahi min dzalik. Ayo sebelum nanti kita berpulang ke pangkuan Allah, disiapkan dengan persiapan yang baik, karena kita semua nanti akan ditampakkan dan diberitahukan oleh Allah tentang apa yang selama di dunia kita kerjakan. Barakallahu fikum jamaah. Sampai sini kita nanti buka tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Mau sama dengan tema juga boleh, mau di luar tema juga boleh. Barakallahu fikum. Buat teman-teman juga yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya, dan ayo kita buka tanya jawab. Barakallahu fikum. Besok kita lanjut insyaallah hadirin ayat ke-50. Ayat ke-50. Oh, sudah kembali. Enggak apa-apa, nanti lewat online, lewat TikTok, lewat Instagram, lewat YouTube, begitu aja. Ada yang mau bertanya, waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Silakan hadirin. Alhamdulillah. Kalau nggak ada yang nanya tuh saking fahamnya ya jemaah. 4 syarat kalau ada orang yang pernah buat keliru sama kita. 1, boleh dibalas setim. Tapi harus pastiin setimpal balasannya. Jangan lebih. Kalau kurang boleh, lebih jangan. Yang kedua balasannya diam. Yang ketiga balasannya memaafkan. Yang keempat balasannya mendoakan. Itu balasannya tuh. Yang paling belakang tuh paling berat. Memaafkan sama memaafkan agak-agak lumayan bisa lah ya. Tapi mendoakan berat kayaknya. Karena kadang-kadang kita pengennya doain, ya Allah putusin urat sarafnya. Alhamdulillah. Ya yarhamkallah. Alhamdulillah yarhamkallah. Barakallahu fikum. Ada lagi yang mau didiskusikan? Silakan. Silakan jemaah. Ahlan. Enggak apa-apa hadirin. Masya Allah, iya sehat-sehat ibu. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Belum ngomong udah nangis duluan. Masya Allah, gak apa-apa hadirin. Iya. Ini ibu dia ini belum lama sudah ada suaminya. Tapi dia terus minta maaf, dan bagaimana caranya untuk meminta maaf? Gimana caranya kita meminta maaf sama suami kita yang sudah meninggal dunia? Yang pertama,
ketahuilah bahwa cara terbaik minta maaf kepada orang yang telah tiada itu dengan berjanji untuk menjadikan diri kita yang lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Dan caranya banyak-banyak istighfar dan taubat sama Allah. Kalimatnya astagfirullah wa atubu ilaih. Banyak-banyak istighfar dan taubat sama Allah. Tapi saya tetap bisa gak kirim pahala sama suami saya yang sudah wafat? Bisa. Ada 7 cara ngirimkan pahala kepada suami yang sudah meninggal dunia atau orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Cara yang pertama, badalkan haji untuk beliau. Yang kedua, badalkan umrah untuk beliau. Yang ketiga, bersedekah, berinfak atas nama beliau. Jadi di atas namain beliau. Yang keempat, berkurban di hari raya Idul Adha atas namakan nama beliau. Yang kelima, kalau dulu beliau pernah ngajarkan ilmu sama kita, maka ilmu itu ajarin lagi sama yang lain. Ilmu itu ajarin lagi sama yang lain. Lalu yang keenam, sambung silaturahim sama kerabat beliau bila mana kerabat beliau ini adalah perempuan. Boleh perempuan sama perempuan sambung silaturahim. Plus jaga silaturahim sama keluarga beliau. Wafat, walaupun sudah wafat kan beliau tetap suami kita. Tetap kita wajib menjalin hubungan baik sama keluarga suami. Yang terakhir, kirim doa kepada beliau. Minimal doanya adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Paling minimal doanya itu. Coba diulangi. Allahumma gfir lahu warhamhu. Paling minimal kirim doa itu. Kalau sama orang tua doanya Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Dan ingat selalu, kalau untuk anak yang sudah wafat doanya gimana? Sama jemaah. Allahumma gfir lahu kalau laki-laki anaknya, Allahumma gfir laha kalau perempuan anaknya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Dan ingat ya jemaah, kita nanti ketemu lagi insya Allah di surganya Allah. Jadi kita pisah sebentar aja jemaah. Dan dunia ini sebentar kan? Kira-kira kita hidup 10 tahun ini cepat apa lama? Cepat. Tidak akan terjadi hari kiamat kata Nabi sebelum setahun rasa sebulan, sebulan rasa seminggu atau sepekan, sepekan rasa sehari, sehari rasanya seperti satu kejapan mata. Auka makalan Nabi, atau sebagaimana Nabi bersabda. Jadi kalau hari ini kita lagi kehilangan orang yang kita cintai, belajar untuk ridho menerima takdir Allah. Setelah itu berbaik sangka kepada Allah kalau kita nanti ketemu lagi sama beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nikah lagi, ketemunya sama suami yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Nih denger ya jemaah. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seseorang suaminya meninggal dunia lalu beliau menikah lagi, pertanyaannya, dengan suami yang mana nanti beliau dikumpulkan di surganya Allah kelak? Jawaban Rasulullah, beliau nanti dikumpulkan dengan suami yang paling salih. Jadi dikumpulkan sama suami yang paling salih. Kalau dua-duanya soleh gimana? Yang paling salih di antara yang kedua itu. Yang paling soleh. Lah kalau dua-duanya soleh, Allah paling tahu siapa yang kesolihannya lebih banyak antar satu sama yang lain. Suami pertama soleh. Suami kedua ternyata lebih soleh. Nanti kata Nabi dikumpulkan sama yang paling salih di antara yang pernah dinikahin. Lah kalau nikahnya lebih dari 2 kali, 3 kali, 4 kali, nanti beliau tetap
dikumpulkan sama suaminya yang paling soleh. Begitu. Itu meninggal ya jamaah. Ya kalau bercerai tentu saja dikumpulkan sama suami yang paling terakhir sampai dia menutup usia, bila mana dia mendapati suami itu salih dan berjumpa di surganya Allah. Karena kalau udah bercerai, mohon maaf, kalau sudah bercerai, cerai hidup ya, bukan cerai mati, cerai hidup sudah nggak ada lagi ikatan hubungan suami istri. Ya nggak sih? Iya kan? Kalau udah cerai hidup kan udah nggak ada hubungan suami istri lagi kan? Hubungannya adalah orang tua, iya. Tapi kalau udah cerai hidup kan udah nggak ada hubungan suami istri lagi. Silaturahmi, bolehkah seseorang menjalin silaturahmi kepada mantan suami? Menjalin silaturahmi dibatasi dengan batasan hukum syariat. Maksudnya dengan keluarganya ya? Iya harus, nggak ada masalah. Ketika seorang cerai hidup, dia menjalin hubungan sama anaknya, nggak ada masalah. Menjalin hubungan karena anak kepada keluarganya nggak ada masalah, tapi tetap hubungannya dibatasi karena kita sama-sama tahu orang yang sudah cerai sudah berlaku bukan siapa-siapanya lagi, sudah jadi orang lain. Takut-takut ada sesuatu yang sampai kebablasan. Kalau sampai kebablasan hukumnya zina dan itu haram, na'udzubillah, dan termasuk dosa besar. Begitu hadirin. Barakallahu fikum. Ya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya dari Bu Eri mewakili ibu sebelah nih. Katanya kalau suami udah meninggal, kalau suami istri cerai hidup, terus kitanya kan nggak nikah lagi, nanti ketemunya sama siapa? Insya Allah. Siap. Semoga Allah memuliakan ibu yang bertanya sekeluarga dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Kalau seorang istri kan cerai hidup, suaminya nikah lagi, tapi kita sebagai istri nggak nikah lagi, nanti di surga sama siapa? Wa khalaqnakum zawjaini la'allakum tadhakkarun. Wa khalaqnakum, sungguh kami Allah benar-benar menciptakan kalian semuanya. Zawjaini, pasti berpasang-pasang. La'allakum tadhakkarun, agar kalian mengingat-ingat kebesarannya Allah. Jadi kita ada pasangannya nggak? Pasti ada. Tapi pertanyaannya cuma dua. Pasangan saya ini di dunia, tanda tanya, atau di surga, tanda tanya. Yang tahu itu nanti waktu yang menjawabnya. Kalau emang jodohnya nanti nikah lagi, alhamdulillah, ya nikmatin aja, emang proses perjalanannya begitu. Kalaupun nanti meninggal belum nikah lagi, insya Allah kalau ahli surga pasangannya adalah bidadaranya surga, pangeran-pangeran di surga yang Allah siapkan. Jadi tenang jemaah, sebenarnya kita mah udah ada jodohnya. Cuman jodohnya kalau nggak ketemu di dunia, nanti jodohnya ketemu di akhirat. Yang tenang jemaah, nanti jodohnya ketemu di akhirat sama pangeran-pangeran di surganya Allah yang Allah ciptakan. Begitu ya jemaah, barakallahu fikum. Ada lagi silakan tidak? Yang satu seperti yang telah dijelaskan tadi mengenai hasib. Hasib itu adalah orang yang sudah tahu salah dan paham haram dan halal, tapi dia masih melakukan yang haram itu, istilahnya sudah diingatkan tidak boleh, apa saja masih dilakukan. Itu kira-kira berdosanya selama dia pakai atau dia belum dapat hidayah dari Allah gitu. Satu. Yang kedua,
Kalau anak kita ini dalam keadilan atau dari kabula sudah dicatat identitas, terus kebunuhan kita, musibah kita, sudah sampai tanggal meninggal kita. Dicatat pula kan istri dan suami kita berapa? Ya. Semoga Allah memuliakan Ibu Haji sekeluarga besar, seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Pertanyaan yang nomor 2 dulu. Umur 120 hari, arba'ina syahr atau bukan arba'in, arba'a ashhur atau 4 bulan itu sudah dicatat. 120 hari Allah tiupkan fayanfukhu fihi ruh, kata Rasulullah, ditiupkan ruh di dalam janin tersebut. Bikat bin rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun au sa'idun. Dicatat langsung sama Allah, ditulis dalam takdir. Rizkihi, tentang rezekinya, total sampai matinya berapa miliar atau berapa ratus juta atau berapa lebih daripada itu. Yang kedua, wa amalihi, dicatat juga tentang amal-amalnya, termasuk nanti jodohnya siapa. Lalu kemudian kalau udah jodohnya siapa, mungkin pindah jodohnya lagi kepada siapa, itu juga dicatat semuanya. Wa ajalihi, ajalnya dicatat, kapan waktunya, sebabnya karena apa, tanggal berapa, menit berapa, di rumah sakit mana, atau tidak di rumah sakit, wafatnya lagi jalan tiba-tiba wafat, serangan jantung atau apa, itu dicatat semuanya. Terus yang keempat, saqiyun au sa'idun, kata Rasulullah, dicatat hidupnya bahagia atau hidupnya sengsara, dicatat juga. Jadi benar gak kalau dicatat nanti termasuk nih jodohnya kita siapa? Sudah dicatat semuanya. Cuman tugas kita tetap wajib berikhtiar dengan ikhtiar terbaik. Ingat rumus ini ya jemaah, rezeki tertakar tidak mungkin tertukar, tapi tugas kita wajib ikhtiar. Diulangi, rizki tertakar tidak mungkin tertukar, tugas kita wajib ikhtiar. Termasuk, nah jadiin status tuh, termasuk ikhtiar jemput jodoh terbaik, itu ikhtiar, termasuk tuh ikhtiar. Termasuk cari calon mantu terbaik. Termah ibu kalau ngaji ada mbak-mbak masih muda, bisikin aja, mbak udah nikah belum? Kalau belum, kasih tahu, nih foto anak saya. Siapa tahu jodoh. Masih mending kan jamaah? Artinya lebih baik ketemu calon menantu di tempat yang baik, itu lebih barokah daripada di tempat yang kurang baik. Walaupun sekali lagi kita mah nggak pernah mandang itu ya. Orang yang belum baik bisa aja dapat hidayah berubah jadi lebih baik kan. Orang yang baik juga bisa kadang putar balik malah kembali kepada keburukan kan bisa aja. Tapi setidaknya kita lagi ikhtiar cariin calon mantu yang baik buat anak kita misalkan. Itu ikhtiar aja silakan. Terus pertanyaan yang pertama, apakah orang yang fasik dia tahu itu dosa, dia tetap mengamalkan dosa itu termasuk orang-orang yang belum dapat hidayah? Orang fasik sama orang yang belum dapat hidayah berbeda. Jadi orang dapat hidayah itu seperti orang dapat sinar matahari. Kira-kira semua dapat sinar matahari enggak? Dapat. Sinyal hidayah itu kayak sinar matahari. Semua dapat sinyal hidayah. Tapi ada yang ngurung diri dalam kamar, tutup gorden, tutup jendela, selimutan, lanjut tidur. Padahal matahari sudah terbit. Orang sama hidayah kadang begitu. Hidayah itu kayak matahari. Ada yang mau pakai buat olahraga, mumpung matahari terbit nih, ayo pakai buat berolahraga. Tapi ada yang menutup diri, akhirnya kamarnya tetap gelap. Sama, hidayah sinyalnya udah datang, tapi ada yang mau jemput, ada yang malah nolak. Orang-orang fasik, ini hidayah mau udah datang, buktinya dia tahu yang benar yang mana, betul? Dia tahu ini baik, tapi nggak dia kerjain. Dia tahu ini salah, berarti hidayah udah datang belum? Udah dapat, karena dia tahu ini salah tapi dia tetap kerjakan. Itulah orang-orang fasik. Jadi orang fasik sama orang belum dapat hidayah itu beda. Dan kalimatnya itu bukan gak ada orang yang belum dapat hidayah. Sekali lagi, gak ada orang yang belum dapat hidayah. Sebenarnya kita semua sudah dapat hidayah. Coba buka Quran surah Al-Baqarah. Yuk, saya yakin ibu haji semuanya nih hafal Al-Baqarah semua. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Lanjutin. Sampai ayat
sampai ayat 2. Dzalikal kitabu. Lanjutannya itu jawabannya. Jadi selama ini bilang belum dapat hidayah nih, dia lagi bohong, belum dapat hidayah karena Allah sudah turunkan Al-Qur'an. Dzalikal kitab, Al-Qur'an ini la raiba fi, enggak ada keraguan. Hudal lil muttaqin. Hudan itu artinya apa? Selain petunjuk, hidayah. Jadi udah dapat hidayah belum? Udah. Kita semua dapat hidayah belum? Udah. Cuman ada yang nolak, ada yang jemput hidayah. Maka hadirin, termasuk nih jemaah datang ke Wonosobo ini kan dalam rangka selain mungkin jalan-jalan ke Dieng, menikmati indahnya panorama Wonosobo, kan jemaah juga lagi jemput hidayah. Jarang-jarang loh jemaah sambil jalan-jalan sambil ngaji, itu namanya sambil menyelam minum, sambil makan kari, sambil makan karika, sambil menyelam minum air, sambil makan. Wah, cocok banget itu jemaah. Jadi gitu ya jemaah. Arti sama mie ongklok. Jadi tuh sambil jalan-jalan dapat, seneng-senengnya dapat, refreshingnya dapat, melepas penatnya dapat, ilmunya dapat, barokahnya dapat. Itu yang terbaik. Karena Rasulullah tuh kalau doa, nih doanya Nabi jemaah. Diingat-ingat nih doanya Nabi. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu, fi safarina hadza, dalam setiap derap langkah perjalanan safarku. 3 yang Nabi minta. 1, albirra, kebaikan. Jadi safarnya itu pokoknya harus dapat yang baik-baik. Yang kedua, wat taqwa. Nabi minta sama Allah, jadikan safarku ini takwa, harus dapat takwanya. Tadi sholat tahajud dapat. Sholat qobliyah subuh dapat. Sholat subuh dapat. Kajian subuh syuruk dapat. Nanti sholat syuruk pahalanya senilai haji umroh 3 kali. Umroh sempurna, haji sempurna dapat. Itu takwanya dapat. Terus yang ketiga, ini jemaah. Wa minal amali ma tarda. Ya Allah, jadikan amal ini amal yang Engkau ridhoi. Jadi makanya ntar kita kalau pas berdoa, Rabbana 1 2 3. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Itu doanya. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami. Safar jauh-jauh ikhlas karena Allah, cari barokah di masjid. Mudah-mudahan setiap perjalanan kaki kanannya meninggikan derajat, kaki kirinya menghapus dosa. Plus Allah dekatkan kita dengan surganya Allah, insya. Karena orang-orang yang nyambung silaturahim kan ciri-ciri ahli surga. Kata Nabi kan, di antara ciri-ciri ahli surga orang yang suka sambung silaturahim. Karena kata Nabi, la yadkhulul jannah qati'. Enggak akan masuk surga orang yang memutus. Putus apa ya Rasulullah? Kata Nabi, qati'ur rahim, memutus silaturahim. Makanya kalau bisa nanti jamaah mungkin enggak di sini aja. Mungkin jamaah nanti pergi ke Jogja. Kalau bisa ya jamaah tetap sambil jalan-jalannya dapat, ilmunya dapat, berkahnya. Ntar mungkin jalan-jalan ke Bandung sambil jamaah dapat jalan-jalannya, hilang penatnya, hilang pusingnya, dapat refreshingnya, dapat berkahnya juga. Ntar jamaah jalan-jalan lagi mungkin kemana. Termasuk juga mudah-mudahan kita semua nanti berangkat bareng-bareng, satu ketika bisa berhaji bareng, bisa umroh bareng-bareng. Semuanya niatin karena Allah, niatin semuanya karena Allah. Jadi safarnya dapat, ilmunya dapat, berkahnya dapat, refreshingnya juga dapat. Begitu jemaah. Nih makanya jalan-jalan kayak gini nih kalau bisa ikut. Nanti kan ketahuan.
Kan kata Nabi begini ya. Mohon maaf, ini bukan kata Nabi tapi kata Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau mau kenal orang baik, tempatnya mah bukan di masjid semata, bukan di majelis ilmu saja, tapi kata Sayyidina Umar, kenalilah orang itu dalam 3 hal. 1, ketika transaksi uang dengannya. Ada utang piutang, gimana cara bayar utangnya? Pas datang mah nangis-nangis, "Po, tolong pinjemin." Pas ditagih mah lebih galak daripada yang nagih. Tuh, ketahuan uang, perihal uang tuh gimana. Nggak cuma utang piutang aja, dalam bermuamalah dia curang nggak? Dia bilang barangnya original, ternyata barangnya KW. Dia bilang nih grade A, ternyata grade C. Dia gimana kalau bermuamalah? Termasuk tuh uang tuh gimana? Cara dia membayar upah, cara dia memberikan sesuatu, itu juga termasuk tuh muamalah. Tepat waktu nggak membayar gajinya, on time nggak, dan segala macamnya. Terus yang kedua, kenali orang itu ketika engkau sedang safar. Di bis tuh ketahuan tuh. Nanti yang royal siapa, nanti yang pelit siapa. Tapi di sini mah nggak ada. Itu mah di planet Pluto jemaah. Nanti yang royal, "Ibu, nih saya ada makanan keripik, yuk dibagiin 1 bis, yuk bagi rame-rame." Ntar yang mampir ke Alfamart atau minimarket manapun atau Indomaret gitu ya, mampir ke minimarket, habis itu dia beli sesuatu, dia bagi-bagiin, yuk bareng-bareng. Ntar ketahuan tuh, dalam perjalanan ketahuan. Siapa yang ngeluh, dikit-dikit ngeluh, "Duh lama banget ya, aduh capek nih, aduh mana kayak." Ketahuan tuh yang ngeluh siapa, iya nggak? Yang komplain atau apa, ketahuan. Dalam safar tuh ketahuan. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab, 1 dalam uangan, 2 dalam safar. Ini yang ketiga, kenali, kamu benar-benar akan mengenali seseorang ketika bermalam bersama. Nginep, tidur teman sekamar. Siapa teman sekamarnya? Terkenal tuh. Oh ternyata teman sekamarnya baik. Aduh lagi ini nih masuk angin atau apa, ntar dibantu cariin obat, lagi cariin apa. Kan ketahuan. Oh berarti teman sekamarnya baik, baru kita ketahuan. Karena kalau nyari di masjid, biasanya semua orang di masjid baik. Ketemu di masjid insya Allah baik semua. Ketemunya di majelis ilmu biasanya baik. Tapi nanti kalau udah berurusan sama uang, orang itu baru keluar aslinya. Setuju? Ada di sini? Gak ada. Punya utang semua di sini? Ya Allah, yang punya utang mudah-mudahan segera lunas. Jadikan hutangnya hutang terakhir. Jangan buka-buka riba lagi. Hindarkan dari mara bahaya. Jadikan ya Allah istiqomah sampai husnul khatimah. Dan jangan buka utang lagi jemaah ya. Ingat nih rumusnya, diulangi, pakai selama-lamanya. Mampu beli silakan. Belum mampu sabar. Jangan kemakan gengsi. Jangan bermudah-mudah berhutang. Diulangi, mampu beli. Belum mampu sabar. Jangan kemakan gengsi. Jangan mudah-mudah berhutang. 4 ya, diulangi. 1 2 3 4. Jangan mudah-mudah berhutang. Sampai motornya ada keterangannya kurang 53 cicilan lagi. Sampai bahkan jilbab gamisnya aja ada keterangan kurang 3 bulan lagi. Astagfirullah. Janganlah jamaah. Kalau bisa mah tadi ya. Kalau nggak mampu beli, mau beli rumah gimana? Kan rumusnya udah mampu beli, belum mampu. Berarti kalau belum mampu, sabar. Kalau dengan alternatifnya kita misalkan nyicil dan segala macam, kembalikan kepada konsep akadnya. Kalau akadnya, cicilannya itu nanti cenderung kepada riba,
Allah yang berfirman Al-Baqarah 275, wa ahallallahu al-bai', Allah halalkan jual beli, wa harramar riba, dan riba itu haram. Sebaiknya tidak. Nanti puyeng kepalanya. Cicil rumah 10 tahun, hidupnya belum tentu nyampe 10 tahun. Tidurnya kurang nyenyak, aduh masih ini nih, masih itu nih. Ingat jamaah ya, kata Nabi, Allah berfirman, ana inda zanni abdi bi, Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau hambanya sangka baik sama Allah, Allah kasih yang lebih baik. Makanya nih ya, kasih tip pelan-pelan. Sama kok, kita juga masih kontraktor, tapi harus punya mental ini. Bismillah ya Allah, Engkau maha kaya, Engkau pasti izinkan hamba beli rumah secara cash, tunai. Allah maha kaya gak? Kenapa kitanya ragu-ragu padahal Allahnya maha kaya? Kan cara kita gesek ATM dalam tanda petik ya jemaah, maksudnya cara kita minta rezeki, minta nominal angka, itu kan segampang angkat tangan begini kan. Ya Allah, hamba lagi butuh A. Ya Allah, anak hamba udah 7, rumah masih ngontrak, kadang kalau hujan sering bocor, belum lagi kebanjiran misalkan. Mudahkan ya Allah, pindah rumah ke yang nyaman. Engkau yang maha kaya, mampukan hamba beli cash. Nanti kalau jamaah baik, ingat kata Nabi, fa in khair fa khair. Kalau kamu terus sangka baik sama Allah, Allah kasih yang lebih baik. Allah kasih yang lebih baik. Jadi kalau Allah sudah terus kita berbaik sangka, jadi kalau kita sudah terus berbaik sangka kepada Allah, Allah nanti ngasihnya yang lebih baik. Makanya pakai rumusnya tadi, mampu beli, belum mampu jangan kemakan, jangan bermudah-mudah dan tadi ya kalimat-kalimat yang mohon maaf ya jemaah, kalimatnya gini ya. Duh, kalau nggak ngutang mah nggak bakalan punya. Ya, duh kalau nggak ngutang mah nggak apa-apa punya. Itu sama dengan berburuk sangka kepada, pantesan nggak punya beneran. Soalnya mentalnya itu sudah salah duluan, udah keliru duluan. Mindsetnya udah keliru duluan. Kan tadi Nabi bilang kan, kata Nabi, Allah berfirman, ana inda zanni abdi bi. Allah sesuai prasangka hambanya kepada Allah. Fa in khair fa khair. Kalau kamu sangka baik, kamu dapat yang lebih baik. Ingat nggak? Terus bilang apa beliau? Fa in syar fa syar. Tapi kalau kamu berprasangka buruk sama Allah, yang datang juga yang buruk. Makanya tadi bilang, kalau nggak ngutang nggak punya, beneran nggak mungkin bisa kalau nggak ngutang. Soalnya dia prasangka buruk sama Allah. Dan Allah tuh paling benci sama hamba yang berburuk sangka kepada Allah, karena sama dengan dia sedang berputus asa kepada Allah. Padahal gak boleh putus asa, kecuali putus asa itu hanya boleh bagi orang-orang yang kufur. Syaratnya putus asa cuma satu, kufur. Orang beriman gak boleh putus asa, orang beriman baik sangka sama Allah. Maka orang mungkin bilang, gak mungkin po, lu mah ngontrak terus saya po. Gak mungkin po, lu mah miskin aja. Gak, kita punya Allah yang maha kaya. Tugasnya kita berbaik sangka. Allah gue maha kaya, masa iya Allah izinkan saya sama suami ngontrak mulu? Kan gak mungkin. Bismillah, akan ada masanya nanti pelan-pelan punya gubuk-gubukan sendiri, pelan-pelan. Tapi harga di Jakarta tuh gak masuk akal Pak Ustadz. Harga di Jakarta mah udah mahal-mahal. Tenang aja, kemarin kan udah belajar. Ingat gak? Innama amruhu idza ayyakulalahu. Kan kita udah hafal ayatnya, kenapa gak diamalin sih jamaah? Kita tahu, kenapa gak dipraktekin sih jamaah? Allah punya kun fayakun. Terus kenapa kita gak yakin? Allah maha kaya, Allah maha pengasih, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang, Allah maha lembut, Allah maha memudahkan, Allah maha memungkinkan. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Mustahil itu cuma untuk manusia. Catat, jadiin status. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Mustahil itu hanya bagi manusia.
Untuk kita mustahil, untuk Allah kan? Innahu ala kulli syai'in qadir. Kun. Jadi belajar ayat itu jemaah. Kan kita ngaji ini bukan tafsir ya. Saya lebih, walaupun yang kita bawakan tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir Tobari, nukilan-nukilan Sayyidina Abdullah bin Abbas, pakar tafsir terbaik dunia. Tapi saya lebih suka nyebutnya tuh kita bukan lagi belajar tafsir, tapi kita tadabbur lagi tadabbur. Tadabbur itu mengkaji, mempelajari. Oh tahu ya ada kun fayakun, terus kita berusaha ngamalin. Iya, kan percuma ada ilmu tapi nggak diamalin. Ilmu itu harus lahir jadi amal. Ia. Rumusnya ilmu amal, ilmu amal, ilmu. Diulang terus ia. Ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Pokoknya ntar mah pulang sampai Koja, Jakarta Utara. Bismillah harus diamalkan. Dapat dari sini pokoknya kun fayakun, harus yakin sama Allah, gak boleh ragu sama Allah, gak boleh menghina Allah dengan bilang tadi. Itu sama dengan hina Allah loh jemaah. Duh kalau gak ngutang gak bakalan punya. Itu mah hina Allah, berarti kita ngeremehin Allah mah gak mungkin bisa bantu saya. Mana kun fayakunnya gak ada, itu ngeremehin. Jangan dong. Masa iya kita yang selama ini dari kecil udah beriman. Ada mu'alaf di sini? Gak ada. Berarti kan udah dari kecil beriman kan? Orang Jakarta bilang udah dari orok beriman. Ya masa iya jemaah gak yakin sama Allah, buruk sangka sama Allah? Jangan. Rumusnya pakai tadi, mampu beli. Kalau belum mampu sabar. Jangan kemakan, jangan mudah-mudah Pokoknya kalau nggak kepepet betul urusannya sama nyawa, jangan bermudah-mudah membuka pintu hutang. Karena disebut darurat, jangan dikit-dikit bilang darurat. Darurat, nggak punya ini, harus ini ngutang dulu deh. Jangan jemaah. Sabar dulu. Kalau emang ada yang bisa dijual, perlahan dilepas dulu, dijual. Nanti pelan-pelan Allah mudahkan insya Allah. Begitu ya jemaah. Mampu? Belum mampu? Jangan kemakan, jangan mudah-mudah, dan mudah-mudah berhutang. Puyeng ntar, mikirin cicilan, mikirin ini itu. Puyeng ntar, puyeng. Udah hidup. Ingat ya rumus kemarin ya. Sedekah itu nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Itu jemaah. Barakallahu fikum. Kalau dalam Islam itu bukan nabung pangkal kaya. Kalau dalam Islam itu sedekah pangkal kaya. Karena kata Nabi, "Mana qasat malun min sedekah." Kalau kamu sedekah hartamu mah enggak bakalan dikurangin sama Allah. Tapi bal yazdad, tapi bertambah. Jadi memang kita nih harus yuk kalau pengen pelan-pelan dimudahkan, sedekahlah. Wabil khusus terutama sedekah di waktu subuh, rutin aja. Kalau bisa mah jamaah setiap subuh rutin gitu ya. Sedekah semampunya. Mampunya 1.000 ya silakan. Mampunya rutinan 10.000 ya silakan. Mampunya rutin tiap subuh gocap silakan. Cepet silakan. Lebih besar, lebih bagus dan ikhlas. Sedekah itu enggak apa-apa banyak dan harus banyak dan harus ikhlas. Semampunya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Rohingya. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi biladil muslimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barokah ya jamaah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah sampai husnul khatimah.
Bagi teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, bila mana ada yang mau membersamai Masjid Muhammad Al-Fatih, bisa tap link di bio. Insya Allah juga kita lagi terus bangun masjidnya, pelan-pelan lantai 3-nya sekarang lagi proses dibangun. Doain jamaah. Lantai 2 udah hampir selesai, lagi finishing. Ini lantai 1-nya sudah jadi seperti ini. Sebelah sana ada asrama, insya Allah lagi pelan-pelan diaci sambil di dak panel lantai 2-nya insya Allah. SD-nya juga udah jadi, ada SD. Jadi insya Allah jamaah doain ya, di sini nanti ada SD-nya, ada pondok pesantren penghafal Qur'annya, ada mahat alinya. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah mudahkan. Wabil khusus minta doa nih dari musafir. Itu tanah belakang, itu yang dari pondasi itu tuh, pondasi ke belakang, itu yang pohon pisang, pohon singkong, pohon waru, itu masih tanahnya orang. Doain ya jamaah, mudah-mudahan segera dibeli Masjid Muhammad Al-Fatih. Amin ya rabbal alamin. Makasih aminnya. Insyaallah kita semua mulia dunia akhirat. Buat teman-teman juga yang mau membersamai Masjid Maaf Karena Allah, bisa juga nomor rekeningnya jamaah nih, boleh kalau ada yang mau catat. Nomor rekeningnya Bank Muamalat. Iya, di depan itu juga ada, di foto aja. Bank Muamalat 50 900 18044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo. 50, iya ada di grup Ibunda. 50 900 18044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Atau di situ ada QRIS-nya tuh, difotoin aja QRIS-nya. Dibersamai, mudah-mudahan kita ikut andil dalam setiap kebaikan. Sekarang kita akhiri lagi dengan kafaratul majlis bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat syuruk jamaah, udah masuk waktunya ini. Tadi saya mau ngasih, cuman katanya harus nggak boleh live.